Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Dokter Tifa Dokter Tifa kena batunya, kena karma. Karena terus-menerus memfitnah, menghujat keluarga Pak Jokowi. Mulai dari Mas Gibran yang ijazahnya palsu, Pak Jokowi juga begitu, dulu dibilang ijazah palsu. Mulai dan juga Mas Gibran yang mengalami gangguan jiwa, terong Bu Iriana dan lain sebagainya. Alhasil, keburukan Dokter Tifa itu dikuliti balik oleh para netizen dan warga Indonesia. Ya itulah ya karma dari seorang yang selalu menyuarakan buruk kepada orang lain. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Mendudukkan masalah ini gitu ya kan, karena penting sekali supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak membeli kucing dalam karung, supaya masyarakat itu tidak membeli pepesan kosong yang dikemas sedemikian rupa sampai orang berpikir bahwa Gibran itu lulusan S2 Australia gitu. Nah, jadi setelah kemudian saya buat klarifikasinya, dan ini mungkin juga klarifikasi saya perlu diklarifikasi lagi, direklarifikasi oleh Gibran sendiri ya. Jadi tolong ya Mas Gibran, ini saya sekaligus pesan sama Mas Gibran. Apakah penjelasan saya itu ada kelirunya? Silakan Anda nanti klarifikasi. Mas, aku ada foto 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas? Lulus atau apa? Nah, Baru lulus. terus Iya, baru lulus. ini di Sydney atau di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Ya nih, kalian pasti kenal dengan tante ini nih tante ini nih. Nama Dia aslinya ini Suprapti. saking sibuknya ngurusin aib orang lain sampai lupa dengan aibnya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Usut punya usut, ternyata nama dia ini bukan Dokter Tifa, tetapi Suparti Waginosari, itu nama aslinya. Untung nggak Kok Sugiono jauh ya. banget sih dari Suparti Waginosari menjadi Dokter Tifa. Itu dari mana itu Tifa? Makanya Tifa, jangan ngurusin aib orang lain mulu. Jadi aib kamu tuh dibongkar sampai ke akar-akarnya sama netizen tuh. Kebencian Dokter Tifa terhadap keluarga Jokowi kayaknya nggak ada habisnya. Sekarang yang lagi jadi sasarannya adalah Gibran Rakabuming. Dokter Tifa percaya banget bahwa Gibran pembohong dan ijazahnya palsu. Dengan gayanya yang sinis, Tifa menuduh Gibran tidak pernah kuliah S1 di luar negeri, seperti yang selama ini diakui putra sulung presiden itu. Kata Tifa, Gibran mengaku-ngaku saja lulus S1 dari University of Technology Sydney, Australia. Untuk membuktikannya, dia bahkan berangkat ke Australia. Dan sepulang dari sana, dia bikin video bahwa tempat Gibran sekolah itu cuma selevel kursus. Tifa dengan nyinyir juga mempersoalkan foto kelulusan Gibran dari Management Development Institute Singapura pada 2010. Tifa bilang, kok di foto itu ada tulisan yang menunjukkan Gibran lulus dari University of Brentford, Inggris? Jadi, kamu lulus dari mana sih Gibran? Tanya Tifa dengan nada merendahkannya. Sialnya baginya, kenyinyiran dia langsung dapat balasan. TikToker yang menunjukkan kebodohan Tifa adalah Bima Yudo, TikToker asal Lampung yang kini tinggal dan kuliah di Australia. Dia bilang, kerjasama antar dua universitas itu memang biasa di sana. MDIS yang meluluskan Gibran itu memang berkolaborasi dengan beberapa universitas Amerika dan Inggris, termasuk Universitas Bradford. Jadi, wajarlah kalau di keterangan foto kelulusan Gibran tercantum nama Universitas Inggris itu. Begitu juga soal pendidikan Gibran di Australia. Gibran memang menulis nama UTS di pengalaman pendidikannya, tapi dia nggak bilang dia lulusan S1 di sekolah itu. Puaskah Tifa dengan kebohongannya? Mungkin juga enggak, karena kayaknya dia mencandu melakukan kebohongan. Dulu dia bilang ijazah Jokowi palsu,
Sekarang Gibran pun dituduh melakukan kebohongan serupa. Ironisnya, dia itu selalu berusaha kelihatan nampak agamis. Tifa, ente emang suka ngadi-ngadi. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Bu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan. Kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Jadi dari Dokter Tifa itu pernah nggak periksa ini Bang ya, secara medis Gibran? Aku yakin jawabannya enggak. Saya kan tadi kan Anda menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan. Ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa, dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu, confirmation bias, anchor bias. Nah itu saya nggak mau panjang-panjang. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan, untuk hal-hal yang begitu. Kalau Dokter Tifa itu dengan sengaja menyebarkan istilah terong itu dalam rangka memfitnah Bu Iriana sebagai pelaku perselingkuhan, saya akan mengingatkan ya Bu Tifa ya. Iya, Bu Tifa. Kamu tuh saya Muslim loh, ya. Kamu itu sebetulnya merepresentasikan masyarakat Muslim selama ini. Apalagi kamu berjilbab. Ini sesuatu yang luar biasa, kotor, jahat, ya. Menuduh Bu Iriana itu dengan cara serendah itu, dalam pandangan saya sih udah sampai tahap biadab sih, ya. Bu Iriana itu bukan siapa-siapa kan. Dia istri dari seorang presiden yang selama 10 tahun dalam pandangan kami sebagai pendukung Pak Jokowi itu sukses membawa kesejahteraan buat bangsa ini kan. Mereka sendiri juga tidak korup ya. Mereka itu tidak melakukan hal-hal yang kriminal. Bagaimana mungkin Anda itu dengan sengaja, ya kalau ini dengan sengaja ya, kalau ternyata Bu Tifa emang sama sekali nggak tahu, dia cuman betul-betul nanya maksudnya apa sih gitu. Ya udahlah, tapi saya duga ya, ya dia memang dengan sengaja ngangkat itu supaya diramein dan kemudian menimbulkan respons-respons seperti yang tadi Cindy katakan.